Ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib enggak, ya sedikit ya. Syarat wajib ya Islam. Orang kafir mau sholat bagaimana juga kalau nggak ada iman kagak sah sholatnya. Karena nggak ada wajib sholatnya, nggak ada. Tapi diperintah sholat, diperintah. Orang kafir kena perintah sholat, tapi secara hukum fikih sholatnya nggak sah karena tidak ada iman, itu doang. Yang kedua baligh. Baligh itu yang sudah sampai batas taklif, dikenakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Umumnya perempuan 9 tahun, laki-laki 15 tahun dalam mazhab Syafi'i. Saya nggak bicara mazhab lain, dalam mazhab Syafi'i. Kalau sudah umur 9 tahun, keluar atau tidak darah, umur 15 tahun, mimpi enak atau kagak, udah dianggap baligh. Udah begitu aja udah. Karena itu mah syarat umum, kadang-kadang ada juga yang kagak keluar gitu loh. Udah umur 20 tahun kagak mimpi-mimpi basah misalnya atau ihtilam, ya udah baligh aja udah. Ngapa makin ditungguin yang begitu? Udah sampai 15 tahun mah sudah sampai namanya haddut taklif. Sudah wajib melaksanakan hukum Allah, meninggalkan hukum Allah dengan sengaja tanpa uzur, tidak darurat, berdosa di hadapan Allah. Nah, yang ketiga berakal. Orang gila atau ayan mau sholatnya bagaimana tetap nggak diaku secara hukum. Kenapa? Akalnya tidak sehat. Orang mabuk juga sama. Orang mabuk tidak dianggap sholatnya karena akalnya tidak sehat. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Rufi al-qalamu an salas, kata Rasulullah. Ada 3 golongan orang yang diangkat dari hukum Allah. Yang pertama orang molor sampai dia bangun. Yang kedua anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga orang gila sampai sembuh. Nah, jadi kalau orang gila itu nggak kodo, kalau udah sembuh nggak kodo, nggak. Kecuali ayan. Saya juga nggak tahu tuh ulama bilangnya kalau ayan itu di kodo kalau. Tapi kalau sholat mah enggak, puasa di kodo ya. Kalau sholat mah enggak. Nah itu. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Kalau syarat sah beda. Syarat sah itu syarat yang harus dipenuhi sebagai ukuran ibadahnya sah dalam hukum fikih. Kalau tidak dikerjakan maka tidak ada kesahan sholat. Ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan maka dianggap tidak ada sholat. Sesuatu yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi dianggap tidak ada sholat, tidak dihitung sholatnya, alias tidak sah. Itu namanya syarat. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang menyertai sholat dari awal sholat sampai akhir, namanya rukun. Biasanya harus terputus-putus kalau rukun. Kalau syarat itu harus istiqror, terus menerus sampai sholatnya selesai. Contoh, Bapak sebelum sholat harus menutup aurat. Di tengah-tengah sholat aurat Bapak kebuka, batal sholatnya. Nutup auratnya harus dari sebelum sholat sampai selesai sholat. Kalau rukun enggak Pak. Rukun itu asal Bapak udah ngerjain rukun saja, ruku 1, maka rakaat itu dianggap udah selesai. Itu bedanya rukun sama syarat. Kalau syarat itu harus istidamah, istiqror sampai selesainya ibadah. Bapak wudu sebelum sholat sebagai syarat sahnya sholat. Di tengah sholat hadas, kentut, batal sholatnya, ulangi lagi. Jadi keberlangsungan wudunya harus sampai selesai ibadah, selesai sholat. Itu bedanya syarat sama rukun. Jadi kalau rukun biasanya lebih simpel Pak, ngerjainnya terputus-putus. Kalau rukunya sudah selesai, ya sudah saja dianggap. Biasanya kepotong nanti sama ibadah sunnah yang lain, gitu ya. Misalnya habis baca Fatihah baca amin, habis baca amin baca surat. Nah itu kan kepotong tuh, baca Fatihahnya rukun, kepotong baca amin, kepotong baca surat, baru rukun lain, namanya ruku. Asal udah lewat saja Fatihah, selesai sudah. Tidak boleh masuk baca Fatihah terus. Lah kan rokaat kedua kita baca Fatihah lagi Ustaz. Itu rokaat kedua. Asal Bapak sudah baca Fatihah rokaat pertama, rokaat pertamanya dianggap sah, sudah selesai. Kecuali Bapak ragu, tadi baca Fatihah enggak ya? Baca enggak ya? Nah tambah 1 rokaat orang yang ragu begitu. Nanti ditambah
tahiyat akhir Bapak bangun lagi, rakaat terakhir nanti Bapak bangun lagi tambah karena nggak dianggap orang ragu-ragu. Masa sholat ragu-ragu bagaimana? Saya baca Fatihah nggak tadi? Kecuali zon itu artinya sangkaan kuat. Ya, la ibrota bizonnil bayin khata'uh. Orang yang sangkaannya kuat tidak mungkin dianggap salah. Orang yang syak dianggap belum mengerjakan kalau ragu-ragu. Ya, saya udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Ragu berarti dianggap belum wudu. Saya udah wudu belum ya? 70% bilang udah, maka dianggap wudu. Begitu aja, gampang aja ngukuminnya. Ya. Nah, yang pertama syarat sahnya sholat adalah ma'rifatu duhulil waqti biyaqinin. Harus masuk waktu. Saya semangat sekali sholat. Sholat johor semangat sekali, sholat zuhur. Boleh nggak sholatnya jam 10? Kagak sah. Karena belum masuk waktu. Biar kata Bapak semangatnya semangat kuda pun, jam 10 mah jangan sholat johor. Kagak sah. Itu masih waktu duha namanya. Nggak dianggap sah. Kenapa? Belum masuk waktu sholat. Nah, belum masuk waktu sholat. Untuk mengetahui masuk waktu sholat harus ada ukuran dua. Satu, yakin. Yang kedua namanya zon. Zon itu sangkaan yang kuat, ya. Sangkaan yang kuat. Biasanya kalau dari penjelasan ulama kita bisa ngerti, Pak, bagaimana waktu sholat itu sudah masuk atau belum. Yang pertama, ayya'rifa dukhula waqtis sholat ka'ayyara syamsa taghrub. Biasanya untuk mengetahui waktu sholat kalau zaman dulu ngukur waktunya ngelihat fenomena alam. Misalnya matahari terbenam berarti masuk waktu maghrib, begitu loh. Misalnya kemudian matahari baru mulai terbit atau fajar lah sudah mulai terbit, masuk waktu subuh. Itu yang begitu, itu zaman dulu, ya zaman dulu. Yang kedua, kalau kagak memungkinkan untuk bisa melihat bagaimana bulan dan matahari, fa illam yatamakkan min ma'rifati dukhuli waqtiha wajaba alaihi ay ya'khudha bi khabari thiqatin yukhbiruhu an ilmin. Nanya sama orang yang faham tentang waktu sholat. Tanya yang faham. Yang faham fikih, yang ngerti tentang bagaimana masuk atau belumnya waktu sholat. Tanya orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ketemu juga, nggak ketemu orang yang faham tentang waktu sholat, fa in faqida dzalik wajaba alaihi ayyajtahida. Untuk ngelihat perputaran matahari dan bulan nggak ngerti, untuk nanya orang-orangnya kagak ada, pakai cara yang ketiga, ijtihad. Tapi ijtihad ini bersungguh-sungguh menentukan masuk waktu sholat, bukan semaunya. Ayyajtahida fi ma'rifati duhulihi bikiraatin aw hirfatin aw siyahidikin mujarrab. Yang pertama, misalnya ijtihad itu dengan membaca, ada keterangan-keterangan bagaimana tentang persoalan waktu sholat. Yang kedua, biasanya kalau orang dulu ngelihat ayam sudah berkokok belum, kalau subuh itu biasanya udah dekat subuh, ya udah dekat subuh. Justru kalau ayam berkokoknya jam 11 malam, kata orang dulu mah kayak serem apa kali ya, jam 11 malam ayam berkokok kan, apa ada maling apa kali. Tapi kalau biasanya jam 2, nah itu jam 3, nah itu berarti udah memasuk waktu subuh. Atau fala yajuzulahu ayyuqallida ghairah ma'al qudrah. Kalau dia mampu berijtihad sendiri, nggak boleh ngikutin orang. Ijtihad sendiri. Laisa limujtahidin ayyuqallida mujtahidan akhar. Tidak boleh orang yang bisa ijtihad sendiri ngikutin ijtihad orang lain. Kenapa? Karena dianjurkan berlomba-lomba menggunakan ilmunya, ya, menggunakan ilmunya. Kagak bisa juga ijtihad fa illam yastati al ijtihad, nggak bisa juga ijtihad nentuin masuk waktu sholat atau belum. Akhoza bi khobari siqatin,
yukhbiruhu an ijtihad, nanya sama orang yang udah ijtihad. Ntar orang ribet amat sih ngaji begitu, makanya nanya ijtihad, nanya kah? Ya emang begitu, ulama nulisnya begitu, bagaimana? Udah kalau mau simpel mak ngelihat jam, udah begitu. Ngelihat jam sama dengerin speaker, udah begitu. Karena sekarang sudah semakin berkembang. Dulu orang itu untuk menentukan waktu sholat memang melihat fenomena alam. Dulu. Kemudian berkembang masuk waktu sholat, masuk atau belum, itu menurut riwayat Abdullah bin Zaid, mukul bedug. Dug masuk waktu sholat itu dulu. Kentongan atau kentongan lah. Ya, nakus kentongan. Nah kemudian berkembang lagi, Abdullah bin Zaid mimpi ketemu orang yang jual kentongan itu loh. Tong. Kata Abdullah bin Zaid, boleh nggak saya beli kentongannya? Buat apaan? Buat ngasih tahu orang kalau udah masuk waktu sholat. Nah sama orang yang jual kentongan itu dikasih tahu, ala adulluka khairun min hadza. Mau nggak ala adulluka khairan min hadza? Mau nggak ente saya tunjukin sesuatu yang lebih baik daripada mukul kentongan, katanya. Apa itu? Ikutin saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Nah disitulah diajarin ditalkin bacaan azan. Ulama sih nerka-nerka kayaknya orang yang jual kentongan di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid itu malaikat itu. Jadi ngajarin bagaimana cara untuk ngasih tahu orang udah masuk waktu sholat. Disyariatkannya namanya azan. Bangun tidur Abdullah bin Zaid lapor ke Nabi. Nabi senyum. Kata Nabi, ini kalau kata Nabi, ini kalau Nabi pakai bahasa kita, sebelum eluh gua dulu yang mimpi. Yang mimpi begitu. Ya, ternyata sahabat yang lain hampir 11 sahabat mimpinya sama begitu. Kemudian Rasulullah nyuruh Abdullah bin Zaid panggil siapa Pak yang sering yang muazzinnya Nabi? Muazzin Bilal. Panggil Bilal. Bilal lah orang yang pertama menyerukan azan pertama dalam Islam itu. Karena suaranya enak, maka penting juga muazin suara enak. Kalau nggak enak orang nggak mau ke masjid Pak. Apalagi sholat subuh ya. Udah sholat subuh aja nggak enak lagi. Ya. Jadi azannya itu kadang-kadang juga menstimulus orang untuk enak, untuk semangat datang ke masjid. Nah itu Bilal bin Rabah sampai akhir hayatnya menjadi muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah singkatnya begitu. Karena sekarang sudah semakin modern, bisa lihat waktu, lihat jam, nggak perlu lagi ngukur matahari dan segala macam, atau ngelihat fenomena alam seperti ayam berkokok dan semacamnya. Tinggal lihat waktu jamnya, atau suara muazin menjadi simbol masuk waktu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau seandainya orang ragu-ragu Pak, ini udah masuk waktu belum? Udah masuk waktu belum? Udah masuk waktu belum? Dia sholat saja, Allahu Akbar, lam tasihha sholatuhu, sholatnya tidak sah. Ada orang ragu tentang masuk waktu sholat, Allahu Akbar, udah masuk belum ya? Udah ragu sholatnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Yang tadi dianggap, yang tadi pernah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, orang ragu terhadap sholat termasuk syarat sahnya tidak dianggap sholatnya. Yang kedua, ma'rifatul kiblah, ngeh paham tentang kiblat. Ini yang menjadi fenomena sekarang banyak di musola dan masjid. Banyak orang ngukur lagi kiblatnya. Gitu ribut kadang-kadang pengurus masjid. Enggak cuma 1-2. Yang satu pengen diukur, yang satu kagak katanya. Enggak masalah. Karena hukum fikih itu kan fleksibel gitu. Jangankan jadi masalah kiblat sampai diiniin banget, padahal Bapak kalau sholat di pesawat bagaimana coba kiblatnya? Nyungsep ke bawah begitu. Kan Bapak di atas, kiblat di bawah. Bagaimana kalau naik kapal laut? Harus bilang dulu nahkodanya, Pak nahkoda arahin ke kiblat, ya Bapak diturunin. Nah, jadi lebih fleksibel dan lebih simpel begitu. Yang jelas syarat sahnya sholat adalah harus menghadap kiblat. Jika tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Apalagi sampai belakangi kiblat. Kalau belakangi kiblat malah lebih-lebih. Udah kagak sah, malah su'ul adab. Yang ketiga,
wayajibu satrul aurat bisatirin tahirin mubah, harus menutup aurat, nutupnya dengan sesuatu yang suci, nggak boleh yang najis. Ya, pakai baju ini kan baju fungsinya untuk menutup aurat, fungsi. Ya, kalau persoalan pakai baju putih, pakaiannya gamis, pakaiannya harus bersorban, itu cuman hiasan. Intinya satrul aurat, menutup aurat. Saya tanya, sholat pakai batik sah nggak Pak? Sah. Tapi secara adab kurang Pak. Kenapa? Karena biasanya makmum yang belakang kalau di depannya pakai batik, itu kepikiran dia, cakep amat ini batik, beli di mana ini orang. Nah lagi sholat mikirin gituan akhirnya. Apalagi pas lagi sekarang sholat pakai baju partai. Pakai baju partai, di belakangnya sini Ganjar Mahfud, sedangkan dia Anies Imin, ya kagak mau lagi ya sholat kali. Nah kenapa? Nah makanya para ulama bilang kalau kita sholat pakai baju yang banyak corak makruh. Kenapa makruh? Itu bisa menimbulkan nanti makmum yang belakang-belakang ngeliatin baju kita, malah fokusnya ke baju, bukan fokusnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok begitu Ustaz? Emang begitu manusia mak. Orang awalnya udah khusyuk bersolat juga tengah-tengahnya masih mikirin utang, masih mikirin apa, masih begitu Pak. Nah itulah ya, makanya untuk sholat khusyuk itu mahal. Sholat khusyuk itu mahal, mintanya sama Allah. Kadang-kadang kita sudah pakai instrumen ilmu, di tengah-tengah sholat mikirin yang ini, mikirin yang ini, mikirin yang ini. Banyak orang stres, padahal sholatnya tetap, tapi stresnya tetap jalan. Nah, menutup aurat ini wajib bagi orang yang ingin sholat. Kalau di tengah-tengah sholat auratnya terbuka, harus ditutup kembali seketika. Saya kasih contoh Pak. Bapak sholat di luar, bukan di sini dapat sholat Jumatnya, di luar tuh di situ tuh. Tahu-tahu lagi angin kenceng, udah tahu pakai sarung nggak pakai daleman lagi. Jadi pakai sarung doang, dalemannya nggak ada Pak. Tahu-tahu angin kenceng keangkat, bret, kelihatan dah tuh di sini tuh ya peta dunia. Di sini kelihatan tuh ya macan tutul kelihatan. Ternyata terbuka aurat yang ada di sini nih. Kan aurat laki-laki mah antara apa? Puser sampai dengkul. Ternyata di atas dengkul kelihatan. Kalau lagi keangkat begini, bapak sadar, langsung tutup seketika supaya sholatnya nggak jadi batal. Kecuali kalau ada orang auratnya terbuka dalam sholat karena angin, dia pantengin aja begitu, nih batal itu. Kayak cakep aja kulitnya, ya langsung seketika tutup begitu, langsung sholatnya nggak batal Pak. Kalau seketika, ya. Bagaimana kalau melorot, pakai sarung lagi Allah, melorot, langsung seketika lagi, udah kekemben aja begitu. Kalau kekemben, main gebet aja begitu, apa sih bahasanya ya, saya kagak paham. Saya pahamnya begitu ngaji dulu. Jadi digebet begitu tuh Pak langsung. Makanya kalau saya dulu pertama diajarin bapak, orang tua, pakai sarung tuh pakai gesper. Supaya kagak melorot, ini udah ngikatnya kagak kenceng, nggak pakai gesper lagi. Takut gantungan kuncinya kelihatan. Susah. Kan yang bahaya mah kalau lagi sujud Pak. Udah sujud, makanya kalau saya pakai ginian tuh. Nah, kalau saya pakai apa celana apa namanya? Saya jadi makainya 2 kali double. Karena kalau kagak kadang-kadang Pak, orang kalau makmum sholat tuh kadang-kadang ada yang iseng aja sujud, tapi sambil begini. Wow. Jadi sambil ada orang yang iseng begitu kan, kalau orang jahil mah kadang-kadang begitu sholat. Nah, lebih jahil lagi Pak. Wah. Gitu. Dulu di pesantren dulu, sekarang mah udah enggak kali. Dulu di pesantren isengnya dulu begitu. Ya, nah itu yang bahaya. Jadi supaya nanti ketutupnya betul-betul. Satu lagi nih Pak, orang kalau sholat tuh paling tidak harus pakai kaos daleman nih begini nih. Karena kalau pakai langsung kemeja doang, nih mohon maaf, pakai kemeja doang atau apa, kagak pakai daleman. Satu, misalnya kalau gerah jeplak lah atau apalah. Yang kedua, kalau bapak lagi duduk begini, ini saya kasih contoh. Mungkin kalau berdiri nggak masalah, tapi kalau bapak lagi duduk, nanti kelipet ininya Pak, tuh, kelipet kebuka Pak. Tuh begitu tuh, kelihatan pusernya yang bodong kelihatan, yang bodong. Nah seketika berarti bisa dilihat mata, meskipun mata bapak nggak begini ngelihat, enggak, tapi itu namanya kelihatan binazrotil mu'tadilah. Secara mata
gampang, bisa kelihatan tuh anggota ini. Nah, maka untuk hati-hati pakai kutang, pakai dalam singlet, pakai. Ya, jangan langsung pakai kemeja aja, jangan. Itu supaya hati-hati, supaya menutup auratnya bener-bener. Kalau saya sih begitu, tapi kalau bertahan pakai kaos oblong lagi, langsung kaos ya kagak ngapa-ngapa. Selama itu, tapi jangan transparan lah ya. Kadang-kadang transparan sampai nimbul banget. Ya. Nah itu, nah pakaiannya harus suci, nggak boleh enggak. Dah, wa yajibu raf'un najasah minas saub wal badan wal makan, itu jelas. Bapak harus bersih dari hadas, bersih dari najis di badan, najis di baju, najis di tempat. Dah itu ya, najis di badan berarti kudu mandi, kudu apa segala macam ya. Kemudian bajunya juga harus bersih, baru tempatnya. Yang kedua, berdiri. Nah ini yang kebanyakan, mohon maaf Pak, terutama yang sudah lansia, mohon maaf. Selama masih bisa berdiri, berdirilah. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat fardu masih bisa berdiri 1 rakaat, berdiri. Ustadz, saya bisa berdirinya cuma 2 rakaat, berdiri 2 rakaat, sisanya Bapak duduk, boleh. Kok begitu? Karena sholat fardu mah sholat yang sholat yang aturannya ketat Pak. Nggak bisa hanya sekedar kakinya cantengan terus sholat johornya, nggak bisa itu. Selama bisa berdiri, yang saya bingung kadang-kadang Pak Ustadz, saya kakinya sakit, tapi kalau jalan ke warung sama ke warkop bisa. Tapi kalau sholat berdiri cuma 3 rakaat kagak mau. Ini yang menjadi ukuran sholatnya nggak sah. Kalau sholat sunnah sih sah-sah saja Pak. Tapi kalau sholat fardu Bapak bisanya berdirinya 1 rakaat, nggak apa-apa 1 rakaat, sisanya duduk. Yang penting paksakan dulu kalau bisa berdiri. Kira-kira Bapak nggak bisa berdiri 1 rakaat, bisanya pas abis baca Fatihah, kaki sudah mulai sakit, duduklah silakan. Jadi Bapak harus berusaha dulu selama bisa berdiri. Hatta sekalipun harus pegangan tembok. Ini pegangan tembok begini nih, ini tembok di sini nih. Allahu Akbar, kayak orang. Nah, itu masih dianjurin kalau masih bisa berdiri Pak. Bagi yang sudah lanjut usia. Kalau yang muda bagaimana? Yang muda mah nggak ada urusan, yang begitu mah. Itu masih kencang yang begitu. Ya, jadi kalau masih bisa berdiri dalam kasus sholat fardu. Dalam kasus sholat fardu. Kalau dalam kasus sholat sunnah tidak ada masyakoh, juga kagak apa-apa sholatnya duduk. Saya mau sholat duduk aja boleh nggak Ustaz? Kakinya sih nggak sakit, cuman lagi males tapi masih mau sholat gitu, ya udah nggak apa-apa. Sholat sunnah mah lebih longgar pahalanya, tapi jangan minta disamain pahalanya sama orang yang sholat berdiri.